Pak Imran ini tidak angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Bidang Disiplin Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, yang saya hormati Kepala Sekolah Negeri 4 Gorontalo, yang saya hormati Pengawas Bina Sekolah Negeri 4 Gorontalo, yang saya hormati panitia dan peserta workshop penyusunan program 2021 dan revisi peta jalan yang saya banggakan. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita masih berkumpul di tempat ini. Dan tak lupa pula, mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua, seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Ibu bapak yang saya hormati, dengan memohon petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan melafazkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, acara pembukaan workshop penyusunan program 2021 dan revisi peta jalan SMK Negeri 4 Gorontalo hari ini Rabu 22 September 2021 dimulai. Selanjutnya pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Marilah kita sejenak menundukkan pandangan, perlahan menemukan suasana hati, menengadahkan sana, seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala hal seperti itu, buat menjadi sebab Allah Ta'ala kabulkan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbnya semesta alam. Hanya kepada-Mu semata kami menyembah, dan hanya kepada semata kami meminta pertolongan. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu karena atas limpahan rahmat-Mu. Pada pagi ini kami dapat berkumpul kembali dalam rangkaian kegiatan penyusunan program 2021 dan revisi peta jalan SMK Negeri 4 Gorontalo. Semoga seluruh rangkaian kegiatan ini kami laksanakan selalu berada dalam lindungan Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, berikanlah kepada kami kemudahan, pemahaman selama mengikuti rangkaian kegiatan. Ya Allah, janganlah Engkau penuhkan hati kami, setelah Engkau beri petunjuk. Rahmatilah kami, ampunilah kami, sehatkanlah kami, sehatkanlah keluarga kami, dan mudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah yang Maha Perkasa, berikanlah kami kekuatan, kesabaran dan keikhlasan dalam mengikutinya, sehingga program ini dapatkan secara berkelanjutan hingga SMK Pusat Keunggulan menjadi garda terdepan dalam vokasi kuat menguatkan Indonesia. Ya Allah yang Maha membolehkan dan berkenan, kami sadar betapa nestapanya kami dalam hidup ini, sehingga begitu banyak penyataan perintah atas segala berkah. Karena itu, tetapkanlah hati kami jangan lurus di jalan para nabi, di jalan yang Engkau berikan nikmat kepada orang-orang yang mengikuti kita. Allahumma bika asbahna
وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عبدك ووعدك ما استطعنا. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض وكل شيء ملكه أشهد أن لا إله إلا أنت نعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان والشرك ونحن نقترف على نفسي سوءا وجوه إلى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى ونسألك حسن الخاتمة. اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itulah pembacaan doa yang dibawakan oleh Bapak Rencana Andalia, Sarjana Hukum, kepada Bapak yang berkenan. Terima kasih. Selanjutnya pengantar kata oleh Kepala Kanwil 4 Gorontalo yang terhormat Bapak Isman Husain, Magister Sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, patut kita memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita diberi sehat dan kesempatan untuk melaksanakan aktivitas kita di dalam dunia pendidikan. Yang terhormat Ibu Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, yang terhormat Bapak Imran Eskom MP Widya Iswara, Madya Balai Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi, sebagai pendamping SMK 4 Kota Gorontalo pada SMK Pusat Keunggulan. Yang saya hormati Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK Ibu Haja Ranati, Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Pengawas Bina SMK Negeri 4 Gorontalo. Yang saya hormati Pendamping Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Yang saya hormati Pengawas Bina SMK 4 Gorontalo, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati panitia pelaksana kegiatan, peserta workshop penyusunan program 2021 dan revisi peta jalan SMK Negeri 4. Yang saya hormati hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Rangkaian kegiatan SMK Pusat Keunggulan pada bantuan pengembangan SMK non-fisik, pada penguatan kurikulum berbasis industri dan penguatan budaya kerja. Rangkaian kegiatan ini dapat kami sampaikan pada kita sekalian. Yang pertama, IHT pertama dilaksanakan pada tanggal 25 Juni sampai dengan 6 Juli 2021 sejumlah 14 peserta IHT. Pelaksana kegiatan IHT ini Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Bahasa Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Kemudian pada IHT yang kedua, pada penginpasan
itu dilaksanakan mulai tanggal 13 Agustus sampai dengan 19 Agustus 2021 sejumlah 19 peserta pelaksana kegiatan Balai Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Bekasi, Kelautan Perikanan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Yang berikut penyusunan kurikulum operasional Satuan Pendidikan dilaksanakan tanggal 20, 21, 23, 24 Agustus 2021 sehingga selama kegiatan itu tersusunnya kurikulum operasional Satuan Pendidikan SMK Negeri 4 Gorontalo. Kegiatan selanjutnya pada SMK Pusat Keunggulan IHT Anti Perundungan dilaksanakan tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 September 2021 dengan 2 fasilitator mengikuti kegiatan ini. Yang berikut IHT Profil Belajar Pancasila dan Budaya Kerja tanggal 7 sampai dengan 11 September 2021 sejumlah 10 guru peserta kegiatan. Kemudian pada tanggal 16-18 September 2021 Bintek Kemsek penyusunan peta jalan. Rangkaian kegiatan ini sehingga beberapa agenda kegiatan yang seharusnya kita laksanakan pada bulan Juni-Juli itu diundur disesuaikan beberapa kegiatan Bintek Poso tingkat nasional terkait dengan program PK ini, penguatan kurikulum berbasis industri dan penguatan budaya kerja. Sehingga dengan beberapa kegiatan Bintek nasional, program ini insya Allah terlaksana dengan baik. Kegiatan hari ini, penyusunan peta jalan, ini insya Allah menjadi acuan dalam pengembangan mutu sekolah, mutu kurikulum dengan menyesuaikan konteks dan kebutuhan peserta didik pada satuan pendidikan. Pada SMK PK Pusat Keunggulan, visi yang kita kembangkan, terwujudnya lulusan yang kompeten, berkarakter, berjiwa entrepreneurship menuju kemandirian sekolah. Menjadikan SMK 4 Gorontalo yang nantinya sebagai sekolah penggerak peningkatan mutu lulusan dan pusat peningkatan kualitas kinerja SMK lainnya dalam pengembangan kemitraan dengan Yudika. Dan insya Allah pada hari ini juga kita mengundang beberapa Yudika yang terlibat di dalam peta jalan ini yang pada implementasinya nanti pada penyelarasan kurikulum, kemudian guru tamu, kemudian sertifikasi, yang selanjutnya lulusan kita di dalam kerjasama dengan Dodit, sehingga pada lulusan kita ini kita akan berupaya lulusan kita terpakai pada lulusan nanti. Sehingga kerjasama dengan Dodit ini kita lebih perkuat lagi di dalam PK ini, baik kehadiran mereka sebagai tamu, kemudian disertai sebagai pemahaman untuk kita semua di dalam pengenalan beberapa alat yang akan hadir di SMK ini yang berbasis industri, sehingga kerjasama ini akan melihat ke depan bagaimana pengembangan SMK Pusat Keunggulan ini menjadi barometer yang menjadi rujukan SMK lain di Provinsi Gorontalo. Hal ini dapat sampaikan dengan hormat memohon kesediaan Kepala Bidang Pembina SMK di Bupura Provinsi Gorontalo berkenan memberikan sambutan. Terima kasih. Demikian dapat saya sampaikan. Dan kegiatan ini dapat saya sampaikan selama 2 hari. Rabu hari ini, kemudian insya Allah besok kegiatan Palembang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo yang terhormat Ibu Dewi Fatmawati Talani, Magister Sains. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepala SMK Negeri 4 Gorontalo, Islam Said, dan saya hormati pengawas pembina, dan Bupati PPK SMK Alhamdulillah yang sempat hadir pada kesempatan ini, dan terus istimewa Bapak Ibu guru sekalian yang sampai dengan saat ini masih tetap setia mengikuti rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka sehubungan dengan penyelenggaraan SMK sebagai pusat unggulan SMK PK tahun 2021. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, kita dapat berkumpul atau menghadiri kegiatan ini pada kesempatan ini dalam rangka penyusunan peta jalan SMK yang juga nanti serta akan disampaikan beberapa materi dari beberapa narasumber termasuk dari BPPSPP atau kita Bawang Pasar Pak Imran ya. Kebetulan Bapak Imran sempat datang di Gorontalo beberapa waktu lalu Pak dari pengusaha. Salam dari saya untuk Pak Imran. Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan penyusunan peta jalan kemarin perlu kami informasikan bahwa kami mengikuti pertemuan eksekutif dengan BPK terkait pemeriksaan kinerja pendidikan vokasi, dan sekolah ini juga kemarin jadi sampel untuk pemeriksaan tim BPK. Ada beberapa hal yang mereka rekomendasikan dan itu perlu kami sampaikan, terutama pada kesempatan ini di mana sekolah ini sedang menyusun peta jalan. Jadi untuk peta jalan ini memang sudah ada, semua sekolah sudah memiliki. Kita tinggal menyesuaikan dengan merevisi sesuai perkembangan dan juga sesuai kebutuhan di lapangan. Ada beberapa hal yang ditekankan oleh pihak PPK kemarin pada kami, terutama dalam hal pengembangan SMK sebagai pusat unggulan. Ada perubahan-perubahan seperti struktur kurikulum sudah berbeda dari SMK yang lain. Jadi ada nama-nama juga mata pelajaran atau struktur yang menyesuaikan dengan spektrum kurikulum yang terbaru untuk SMK PK. Jika juga di Dapodik perlu diadakan penyesuaian nomenklatur, dan itu sementara dibahas sekarang dengan operator Dapodik agar yang sudah disusun oleh sekolah bisa match dan masuk ke dalam Dapodik, terutama penyesuaian nomenklatur, karena nanti Bapak Ibu mengajarkan mata pelajaran atau nama-nama yang diajarkan tidak sesuai lagi dengan nama mapel pada Dapodik yang sebelumnya. Itu akan mempengaruhi juga termasuk tunjangan. Itu akan mempengaruhi sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Nah, sudah kemarin kalau tidak salah sudah ada surat dari kepala sekolah ke dinas untuk melakukan penyesuaian pada Dapodik. Jadi itu beberapa hal yang terkait dengan SMK PK yang harus kita ubah atau kita samakan atau kita sesuaikan dengan perkembangan pada saat ini. Penyusunan peta jalan, yang namanya jalan, kita sedang melalui sebuah jalan. Kalau kita sedang berjalan, yang saat ini hanya ada 2 jalan yang harus kita lalui, dengan adanya perubahan peta jalan, kemungkinan kita akan melalui beberapa jalan. Jadi kalau SMK ini kemarin orientasinya hanya prakarya, pembuatan tekstil dan sebagainya, untuk sekarang unggulannya adalah TKJ. Jadi bukan hanya prakarya diunggulkan, namun juga ada bidang-bidang keahlian atau kompetensi keahlian lain yang harus kita majukan juga secara bersama dan secara mendukung. Jadi kami saat ini sedang mendorong SMK bukan lagi sama dengan SMA. Jadi kita harus membedakan diri dengan SMA. Kalau
Kalau SMA itu kan teorinya banyak, belajarnya banyak. Kalau kita orientasinya bagaimana kita menghasilkan dan bagaimana kita mempromosikan, memasarkan, itu SMK. Jadi kami mendorong SMK ini arahnya tidak lagi belajar teori yang banyak. Jadi bagaimana kita memproduksi harapan kami seperti itu. Jadi bagaimana siswa-siswa yang kita didik ini pada saat mereka lulus itu sudah memiliki skill. Sesuai data dari Dinas Naker Trans kemarin pada pertemuan dengan KPK kemarin sudah terungkap bahwa 40% pengangguran yang ada itu adalah berasal dari lulusan SMK. Sehingga kenapa muncul kemarin ada pemeriksaan atau audit kinerja tentang pendidikan vokasi. Jadi instansi-instansi terkait yang berhubungan dengan pendidikan dan pelatihan vokasi itu akan diarahkan dengan rekomendasi-rekomendasi hasil pemeriksaan ini. Termasuk juga nanti ada pembangunan BLK, termasuk juga bagaimana mengarahkan instansi yang menangani LSP, sertifikasi keahlian. Jadi tidak perlu lagi guru-guru atau siswa harus pergi ke luar daerah mencari lembaga sertifikasi profesi. Kalaupun mendatangkan mereka, kita harus membayar dengan jumlah yang banyak, dengan biaya yang cukup besar. Nah, itu yang tujuan kami kemarin juga bertemu itu adalah menyatukan misi masing-masing pihak, masing-masing instansi terkait itu apa perannya. Karena kita setiap saat itu meluluskan siswa sebenarnya yang sudah siap pakai di lapangan. Nah, jangan sampai kita meluluskan siswa yang justru tidak akan terpakai di lapangan. Jadi siswa SMK itu kan ada yang melanjutkan, ada yang berwirausaha, dan ada yang bekerja. Nah, kalau yang bekerja, alhamdulillah skillnya langsung bisa dimanfaatkan. Kalau yang melanjutkan juga, di samping dia melanjutkan, dia juga bisa membuka lapangan usaha, berwirausaha. Itu dorongan. Insya Allah nanti akan ada rekomendasi dari tim BPK hal-hal yang akan dikembangkan. Terutama kami akan menyusun kembali pada visi kembali peta pengembangan SMK yang beberapa waktu lalu memang sudah sempat disusun oleh Dinas Dikbudpora, namun harus ada penyesuaian karena itu sudah berlaku sudah dilaksanakan di 2019, namun harus sama dengan ini kita akan merevisi, kita akan menyesuaikan arah kebijakannya seperti apa. Kita harus lebih maju, harus lebih maju beberapa langkah, bukan hanya selangkah, tapi beberapa langkah dari SMA. Kita harus memberanikan diri, itu yang kami dorong sekarang. Sehingga kami sekarang bergerilya ke SMK. Jadi SMK ini kalau kita melihat jalannya sendiri-sendiri, ini tidak. Kami akan merangkul semua, akan berjalan secara bersama dan saling menunjang satu sama lain. Jadi misalnya SMK pertanian dikumpulkan sekalian semua SMK yang bergerak di bidang pertanian. Jadi bisa saling menunjang. Ada yang menghasilkan hasil pertanian dan bagaimana pengolahan hasil pertanian. Begitu juga di SMK 4 ini ada prakarya, ada tekstil. Nah, tekstil ini kan sudah berproduksi, cuma kita belum terekspos di luar. Itu yang akan kita dorong, bagaimana kita mengekspos hasil produksi kita. Kami juga akan menjajaki dengan pihak industri, perindustrian, bagaimana pengembangan nanti. Hasil-hasil yang ada di sini kita kembangkan, kita jual. Karena kan baru ekspos terbatas. Jadi hasilnya seperti ini kita pamerkan. Insya Allah juga kalau tidak ada halangan, kami akan berencana mengadakan kegiatan SMK, termasuk juga merekrut siswa ke SMP yang lulusannya bisa masuk di SMK untuk mendorong atau meningkatkan jumlah siswa yang masuk di SMK. Sampai dengan saat ini kan masih banyak sekali yang berkebutuhan mau masuk SMA. Kita sebagai guru SMK
harus ada motivasi, memotivasi diri kita, memotivasi juga anak-anak kita, siswa-siswa kita. Nah, kalau di antara Bapak Ibu guru tinggal di satu lingkungan dan di situ ada calon-calon yang akan masuk ke SMA atau SMK, bisa. Ini masuk ke SMK datang di sekolah. Jadi kita tidak turun lagi ke sekolah sosialisasi, namun kita sosialisasi untuk merekrut siswa itu masuk, kita undang mereka datang di sekolah. Nah, pada saat kita mengundang mereka datang di sekolah, apa yang bisa sajikan kepada mereka? Itu produksi kita yang harus kita pasarkan atau kita promosikan. Dengan mengenal SMK, mereka akan sadar bahwa kita lebih bagus masuk SMK. Karena kita nanti setelah kita lulus, kita sudah punya bekal, kita sudah punya keterampilan, kita sudah bisa membuka usaha. Kalau orang yang di bagian otomotif, jadi bisa membuka bengkel, jadi mempekerjakan pun teman-teman lainnya dalam satu bengkel. Nah, kalau memang bisa berdiri sendiri, jadi bisa merekrut atau mengajak teman-teman yang lain untuk sama-sama membuka usaha. Jadi Bapak Ibu, kita sama-sama mendorong bagaimana nanti pengembangan SMK ini. Tidak lagi belajar teori yang banyak, tapi kita bagaimana kita motivasi kita untuk memproduksi dan memasarkan hasil produksi kita. Besok nanti kami juga akan mengikuti kegiatan karena memang tidak sempat untuk langsung tetap muka di Jakarta. Kami meminta untuk hadir secara virtual. Itu akan dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, evaluasi revitalisasi SMK sesuai Permendikbud nomor 6 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK. Jadi itu akan kami tunggu besok, akan dievaluasi bagaimana pelaksanaan revitalisasi SMK, termasuk juga ini program pengembangan SMK PK. Jadi SMK PK itu harus bisa bersaing dengan SMK lainnya, harus bisa menjadi leader, harus bisa menjadi contoh. Jadi bukan hanya merek sekolah yang menjadi contoh, namun kita di dalam juga harus bisa menjadi contoh. Dan apa yang kita peroleh di sini harus kita kembangkan. Jangan hanya sampai diserap, tapi kita tidak kembangkan. Harus kita kembangkan. Bapak Ibu adalah guru-guru yang mampu, guru-guru yang bisa, masih muda-muda ini, masih bisa mengembangkan. Jadi kita harus bisa berpikir apa inovasi kita. Harus bisa kita ciptakan sebuah inovasi. Kita ini guru SMK, kita beda dari guru SMA. Kita guru SMK harus bisa berkreasi, harus bisa berinovasi. Dipikir-pikir, satu hari paling berpikir, ini kita mau bikin apa, anak-anak kita mau arahkan kemana, mau arahkan untuk memproduksi apa. Itu harus ada. Kita harus merubah mindset kita. Bahwa kita harus lebih maju. Kita harus lebih menunjukkan diri. Kita SMK loh. Banyak sekali SMK, tapi kita belum bisa mengekspos. Masih terbatas ekspos kita. Kalau kita sudah ekspos hasil karya kita promosikan ke instansi, misalnya baju. Misalnya sedang baju batik. Baju batik ini kan bisa digunakan oleh instansi lain, bisa memesan di sini, dinas-dinas. Nanti kami buka dinas akan membantu, kami akan menawarkan ke dinas-dinas itu untuk membeli atau memesan kain batik di sini. Batik khusus misalnya. Jadi saat pemesanan sudah berjalan, jangan sampai sudah banyak yang pesan, tapi stok dan SDM kita di sini tidak tersedia atau belum maksimal. Nah itu kita harus seiring berjalan. Saat kita membuka promosi, kita juga harus mampu menangani hal-hal yang seperti misalnya pemesanan. Sudah dalam jumlah banyak, SDM kita masih terbatas. Guru-guru ini mungkin cuma sekedar mengajar fisika, bukan cuma sekedar mengajar bahasa Inggris, tapi juga mempunyai skill. Jadi kalau yang kita di sini bisa jadi Bapak Ibu bisa membuat tekstil, bukan cuma guru-guru tertentu yang bisa membuat atau membangkit. Kalau semua guru didorong bisa sama. Makanya guru SMK, apa yang dihasilkan di situ, semua guru bisa mau dengan belajar. Kita tidak perlu jauh-jauh belajar di mana, kita bisa belajar di situ. Begitu juga kan ya dengan magang guru. Nah, kalau siswa PKL itu sebelum kita turunkan ke lokasi, sebaiknya guru-gurunya dulu yang dimagangkan di lokasi. Jangan sampai yang diajarkan oleh
para guru-guru di sini berbeda dari apa yang didapati oleh siswa di lapangan. Guru mengajar A, B, C, D, di lapangan siswa menemukan apa? LMN, nah itu menemukan yang lain, kita sesuaikan. Jadi mungkin Bapak kepala sekolah juga mungkin 1-2 orang guru yang persiapan untuk PKL, makanya kalau kasih PKL, bahkan 1-2 minggu mengenal apa yang ada di sana sebelum siswa ke sana. Jadi kembali Bapak Ibu guru menerangkan apa yang ada di lapangan, itu gambaran kepada siswa pada saat mereka turun di lapangan. Jangan yang kita ajarkan seperti ini pada saat mereka datang di lapangan bukan itu yang mereka temui. Itu yang sering terjadi. Dan untuk MOU seperti arahan kemarin rekomendasi hasil pertemuan kami kemarin, MOU itu tidak hanya sebatas menerima bahwa dulu menerima siswa praktek dari kita, tapi kemudian juga bisa menyediakan guru tamu, bisa membantu kita untuk mengekspos hasil-hasil produksi kita dan hal-hal lain dapat dituangkan dalam MOU. Jadi tidak hanya sebatas kerjasama untuk praktek. Jadi lihat potensi apa, peluang apa yang bisa kita kerjakan dengan duri itu. Hal apa yang ada di situ? Terutama mereka duri bisa merekrut lulusan kita. Itu target kita. Itu target. Kenapa kita harus mengangkat mereka di sana? Kebutuhan di sana ini yang kita genjot. Duri itu di perusahaan ini kebutuhannya ini. Nah, kita harus menggenjot lulusan kita sesuai kebutuhan yang ada di sana, agar lulusan kita langsung terpakai di perusahaan. Jadi ini yang kami dorong Bapak Ibu sekalian. Mari kita gelorakan semangat kita ubah mindset kita putar mindset kita untuk berpikir seperti itu. Jadi kita tidak lagi seperti dulu harus kita belajar ini dan apalagi cuma mengenal alat atau dari gambar dan lain sebagainya. Bisa anak-anak sebagian dibawa ke industri untuk mengenal industri. Kita tidak lagi berpatok di dalam kelas. Kita harus mengenal industri ada di luar sana. Jadi target SMK itu adalah match dengan dunia industri, dunia kerja. Jadi itu. Jadi kita dorong diri kita dan juga mendorong siswa-siswa kita. Karena memang sekian persen itu kemarin digambarkan sekian persen yang lulusan SMK itu sebagai tercatat atau terdapat sebagai pengangguran. Mereka punya skill, tapi tidak tahu arahnya kemana mereka mau. Jadi kita kalau kemarin ada dorongan untuk wilayah membuat itu diarahkan oleh BPK itu ada potensi untuk membuka bidang pertambangan. Kita SMK bukan bidang pertambangan. Jadi itu akan kita dorong hal-hal seperti itu. Jadi mungkin Bapak Ibu dalam penyusunan peta jalan ini silahkan disesuaikan hal-hal yang kita butuhkan atau arah kebijakan kita ke depan akan seperti apa, terutama pengembangan SMK ke depan, di mana yang kita hasilkan adalah memang sesuai kebutuhan pasar, sehingga lulusan-lulusan kita itu bisa terserap di dunia kerja. Itu target kita SMK. Yang hanya lulusan, tapi kita tidak tahu dari 1000 lulusan kita, 100 lulusan kita setiap tahun mereka dari mana. Nanti kami juga akan mengembangkan kembali sistem penelusuran tamatan. Yang kemarin belum sempat selesai, belum berjalan, itu akan kami lengkapi lagi. Jadi mungkin ini Bapak Ibu sekalian arahan dari kami, dorongan, motivasi dari kami untuk kita bersama-sama membangun SMK. Insya Allah kita semua tetap semangat dan tetap diberi kesehatan walaupun dalam kondisi seperti ini. Ini sekolah sudah mulai ber-MT ya Pak? Ya, sudah mulai ber-MT. Jadi silakan kontrol dan diperketat protokol kesehatan. Dan nanti ada suatu waktu dari Satgas COVID itu akan datang di sekolah dan memantau pelaksanaan PTM. Di sekolah-sekolah lain paling banyak kita menemukan waktu guru tidak memakai masker. Itu Pak Gubernur sudah tegas. Kalau ada yang tidak memakai masker, tolong dipoto dan kirim ke kami laporkan. Tidak mungkin guru-guru mengajar di depan kelas, kemudian siswa semua memakai masker, guru tidak memakai masker, dan itu di-upload di medsos. Ini sudah beberapa kali saya temukan. Nah itu jangan. Begitu juga kalau mau pakai medsos atau posting foto di medsos, harus pakai masker. Jangan pakai masker. Kita saling menjaga. Gitu. Bapak Ibu mungkin itu hal-hal yang bisa kami sampaikan.
Bila kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya sambutan tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pembukaan workshop penyusunan program 2021 dan revisi peta jalan SMK Negeri 4 Gorontalo hari ini Rabu 22 September 2021 dinyatakan selesai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu peserta, selanjutnya kita masuk pada istirahat Senin pagi sambil menunggu materi pengembangan peta jalan dari KPK